Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama Pena Guru Channel. Kali ini kita akan mempersembahkan untuk Anda sekalian peserta PPG dalam jabatan 2022. Sebagaimana diketahui bahwa kemarin sudah ada tugas beberapa LK, termasuk LK 1.2, LK 1.3 hingga LK 1.4, kemudian LK 2.1. Kali ini Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ada tugas kembali tentang cara memotivasi siswa dalam belajar serta bagaimana cara memahamkan siswa pada operasi hitung perkalian sederhana. Tentu saja ini menjadi masalah bagi Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru juga menemukan masalah yang serupa di sekolah. Oleh karena itu perlu solusi. Pada kali ini Pena Guru Channel akan berbagi tentang solusi cara memotivasi siswa dalam belajar agar giat belajar serta bagaimana cara dan metode memahamkan siswa dalam operasi hitung perkalian sederhana. Tentu saja bergantung taraf berpikir siswa, disesuaikan siswa berada di kelas berapa untuk bisa memahamkan dan memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar. Para Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan 2022, tugas ini tentu saja harus segera dilaksanakan dan disetor melalui LMS yang sudah disediakan. Kali ini ahli Penaku akan membahas melalui channel Pena Guru Channel bagaimana tentang menjawab kendala yang selama ini dialami oleh guru. Jawaban ini berupa tekstual, bisa juga sebagai jawaban wawancara dari pakar pendidikan untuk peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja tugas ini merupakan tugas peserta PPG dalam jabatan yang sudah berhasil diwawancarai oleh Saudara Ahmad Gadi sebagai peserta PPG dalam jabatan 2022. Sekiranya jawaban ini juga dijadikan inspirasi apabila mungkin supaya dikembangkan lagi sehingga menjadi jawaban yang lebih sempurna. Bapak Ibu sekalian, cara memotivasi siswa dalam belajar. Seperti diketahui, memang kadang dalam belajar siswa kurang memiliki motivasi dalam belajar. Dengan demikian, menjadi tugas guru untuk mampu mendorong siswa agar belajar dengan lebih aktif lagi. Terutama, bagaimana menghadirkan motivasi intrinsik yang lahir dari dalam siswa. Selain itu, Bapak Ibu sekalian juga dapat memahami bahwa motivasi ekstrinsik juga penting sebagai penguat atau reinforcement bagi siswa untuk belajar dengan giat. Cara membelajarkan siswa pada operasi hitung perkalian, kemudian Bapak Ibu seringkali juga ada kesulitan dalam melakukan operasi hitung perkalian sederhana. Sesuai dengan taraf berpikir siswa, maka guru diharapkan dapat membelajarkan siswa lebih aktif lagi, khususnya dalam memahami proses perkalian yang dimulai dari konsep konkret menuju ke konsep abstrak. Tentu saja dalam hal ini banyak tantangannya, oleh karena itu guru harus peka terhadap siswa yang mengalami permasalahan ini. Tugas PPG dalam jabatan 2022. Pertama, cara memotivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, cara membelajarkan siswa agar mampu melaksanakan atau menyelesaikan operasi hitung perkalian sederhana. Bagaimana cara memotivasi siswa dalam belajar? Tentu ada banyak cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, Bapak Ibu perlu melakukan diagnostik awal tentang literasi dan numerasi. Kadang anak hanya memahami angka tetapi juga kurang mahir dalam membaca sehingga tidak paham mengenai soalnya. Kemudian anak juga dipahamkan tentang angka-angka yaitu numerasi sehingga anak di samping bisa membaca juga memahami konteks soalnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu memahami kondisi psikis siswa. Siswa yang labil tentu saja berbeda dengan siswa yang normal. Pahami latar belakang keluarga. Rata-rata dari keluarga yang broken atau broken home bisa berdampak secara psikologis bagi siswa di sekolah sehingga menyebabkan motivasi belajarnya menjadi rendah. Kemudian lakukan pendekatan persuasif secara personal kepada siswa yang mengalami masalah motivasi yang rendah. Lakukan pendampingan dalam memulai belajar kepada siswa. Berilah semangat kepada siswa agar bisa belajar dengan baik. Bimbinglah intensif dalam memulai belajar.
Kita harus jemput bola bahwa siswa harus mulai belajar dengan baik. Berikan motivasi agar muncul motivasi intrinsik. Kita posisikan guru seperti murid atau siswa. Jangan sampai guru merasa sebagai satu-satunya sumber belajar. Kemudian ajak berdialog tentang kesulitannya di kelas. Berikan apresiasi setiap pencapaiannya. Kemudian lakukan evaluasi dan tindak lanjut. Berikan kesempatan seluas-luasnya untuk menunjukkan kemampuannya. Terus beri penguatan dan reinforcement. Bapak Ibu yang hebat semuanya. Yang kedua, bagaimana cara agar siswa mampu melakukan operasi hitung perkalian secara sederhana? Langkah yang pertama Bapak Ibu lakukan, jelaskan tentang bilangan bulat dan bilangan cacak. Siswa harus paham apa itu bilangan bulat dan apa itu bilangan cacak. Sebab memahami bilangan bulat dan bilangan cacak merupakan dasar untuk melakukan operasi hitung perkalian secara sederhana. Yang kedua Bapak Ibu, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, lakukan penjumlahan dari bilangan terendah sesuai taraf kemampuan siswa. Yang ketiga, tunjukkan konsep perkalian dengan benda nyata. Misalnya, sediakan 5 kotak masing-masing berisi 4 lidi. Ini konsep konkret ya. Kemudian lakukan penerapan konsep penjumlahan berulang pada perkalian sederhana. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus memahami bagaimana melakukan penjumlahan berulang dalam perkalian sederhana. Tunjukkan kebalikannya, yaitu penjumlahan berulang yang menghasilkan bilangan perkalian. Angka hasilnya merupakan jumlah bilangan kali bilangan itu sendiri. Tentu saja banyak jawaban lainnya yang relevan dengan konteks yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Oleh karena itu, jawaban di atas dapat dikembangkan lagi. Bukanlah jawaban satu-satunya yang benar. Bapak Ibu lebih bisa mengembangkan sesuai dengan konteks yang dialami di sekolah masing-masing. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekian dari Pena Guru Channel mengucapkan selamat menempuh PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga sukses dan berhasil. Pena Guru Channel memohon untuk Bapak Ibu semuanya bisa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.